Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 2? Ayo disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya dalam kalimat. Pada tema 8 subtema 3. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.10. Anak-anak hebat, masih ingatkah kamu aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, para siswa mengikuti upacara bendera. Huruf pertama di situ yaitu huruf P, memakai huruf kapital. Selain huruf itu, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama nama orang serta penulisan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Nina selalu berdoa kepada Tuhan. Nama orang yaitu Nina dan kata Tuhan memakai huruf kapital. Selain pada penulisan Tuhan, huruf kapital juga dipakai pada yang pertama, huruf pertama nama orang. Misalnya Jonas, Lani, Fitri. Lalu awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya Bu Guru berkata rajin pangkal pandai. Nah, huruf awal dalam petikan langsung tersebut yaitu huruf R, memakai huruf kapital. Lalu huruf pertama nama negara, suku, tarian, dan bahasa. Misalnya Indonesia, suku Dani, tari kecak, bahasa Jawa. Selanjutnya huruf pertama nama bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya Desember, Senin, Idul Fitri. Dan yang terakhir huruf pertama nama tempat, objek wisata, nama wilayah. Misalnya Jakarta, Danau Toba, dan Provinsi Bangka. Sekarang temukanlah kesalahan pada kalimat berikut sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital yang benar. Yang pertama, Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Nah, di sini seharusnya awal kata nama tempat memakai huruf kapital. Selat Malaka merupakan nama tempat. Jadi di sini seharusnya huruf S dan M memakai huruf kapital. Kemudian Sungai Kapuas adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Ini ada nama sungai ya anak-anak hebat. Seharusnya Kapuas huruf K-nya memakai huruf kapital karena merupakan nama tempat. Selanjutnya, Ngarai Sianok terdapat di Bukit Tinggi. Nah, di sini seharusnya huruf S pada kata Sianok memakai huruf kapital dan huruf B pada kata Bukit Tinggi memakai huruf kapital karena merupakan nama tempat. Kemudian, Udin dan keluarga liburan ke pantai Parangtritis. Nama tempat di sini yaitu Pantai Parangtritis, memakai huruf kapital ya anak-anak hebat. Dan yang terakhir, Edo dan teman-teman melewati Jalan Malioboro.
Nah, seharusnya di sini huruf J pada kata jalan dan huruf M pada kata Malioboro juga memakai huruf kapital karena merupakan nama tempat. Anak-anak hebat, tanda titik merupakan tanda baca yang dipakai di akhir kalimat. Tanda titik dipakai dalam kalimat pernyataan. Selain itu, tanda titik juga dipakai dalam singkatan nama orang. Misalnya M. Hasan, Ayani, dan W.R. Supratman. Sebelum disingkat Muhammad Hasan, sesudah disingkat menjadi M. Hasan. Nah, sebelum disingkat namanya yaitu Ahmad Yani. Sesudah disingkat menjadi Ayani. Sebelum disingkat namanya W.G. Rudolf Supratman. Sesudah disingkat menjadi W.R. Supratman. Tanda titik dalam singkatan nama dapat kita temukan pada nama jalan dalam suatu peta atau denah. Misalnya di sini Jalan H.R. Rasuna Said dan Jalan M.H. Tamrin. Selain pada akhir kalimat dan singkatan nama orang, tanda titik juga dipakai pada akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Misalnya Dr. Pambudi, Insinyur Soekarno. Kemudian sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Misalnya total ada 2.500 karung beras yang dikirim untuk korban bencana alam. Lalu penulisan langkah-langkah kegiatan, bagan atau daftar. Sekarang temukanlah kesalahan penggunaan tanda titik pada kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, Udin dan Ayah melewati jalan A. Hakim menuju lokasi pesta. Nah, di situ seharusnya nama jalan yaitu A. Hakim memakai tanda titik. Kemudian akhir kalimat juga memakai tanda titik. Ingat ya anak-anak hebat, singkatan nama jalan atau nama orang harus memakai tanda titik. Selanjutnya, lokasi pesta tepat berada di sebelah barat Jalan M. Nasir. Nama Jalan M. Nasir seharusnya memakai tanda titik M. Nasir. Lalu akhir kalimat juga diberi tanda titik. Kemudian jarak antara Jalan W. John dan Jalan M. Nasir cukup jauh. Langsung saja kita beri tanda titik pada nama jalan W. John dan M. Nasir ya anak-anak hebat. Kemudian akhir kalimat juga kita beri tanda titik. Yang keempat, rumah Udin tepat berada di sebelah timur Jalan W. John. Nama jalan kita beri tanda titik. Dan akhir kalimat kita beri tanda titik. Kemudian nomor 5, Ayah dan Udin melintas di sebelah kiri Jalan A. Hakim. Nama Jalan A. Hakim kita beri tanda titik. Dan akhir kalimat kita beri tanda titik. Anak-anak hebat, tanda tanya merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir kalimat tanya. Selain itu, tanda tanya juga digunakan untuk menandai kalimat yang diragukan. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata-kata apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak hebat. Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas?
kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Sekarang amati gambar Udin dan teman-teman kerja bakti membantu korban banjir secara teliti. Ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Nah, misalnya di sini dengan kata apa. Apa yang dilakukan ketika bekerja bakti? Lalu dengan kata tanya mengapa? Mengapa kita perlu melakukan kerja bakti? Selanjutnya kata tanya kapan? Kapan kerja bakti dilakukan? Dan kata tanya bagaimana? Bagaimana cara mengajak masyarakat untuk bekerja bakti? Lalu dengan kata tanya di mana? Di mana biasanya kerja bakti dilakukan? Dan dengan kata tanya siapa? Siapa saja yang melakukan kerja bakti? Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.